28 Juni 1965 hingga hari ini 28 Juni 2025, 6 dekade sudah harian Kompas konsisten mengisi ruang informasi para pembacanya. Dan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-60 harian Kompas, diselenggarakan ziarah makam perintis harian Kompas Yakob Utama di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Suara Adzani dan juru kamera Bimo Wicaksana di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selamat pagi Suara. Suara, apa saja rangkaian agenda ziarah makam perintis harian Kompas dalam rangka hari ulang tahun ke-60 harian Kompas hari ini? Ya, memperingati hari ulang tahun ke-60 harian Kompas, ini serangkaian acara memang dilakukan dan memang tepatnya saat ini di Taman Makam Pahlawan Kalibata sedang dilakukan ziarah ke salah satu perintis dari harian Kompas, Yakob Utama, dan ini memang sejak pukul 7:30 tadi sudah dihadiri langsung oleh keluarga, kemudian pemimpin dari Kompas Group, dan ini termasuknya tadi Pak Lilik Utama, Pak Irwan Utama juga yang memberikan sambutan selaku perwakilan keluarga, dan kemudian ada Direktur Bisnis Pak Luki Banu Utama, juga Titus Kitot selaku GM Sirkulasi dan Distribusi, kemudian tadi yang memberikan sambutan juga ini ada Bapak Andi Budiman selaku Wakil Pemimpin Umum Kompas. Dan memang saat ini memang diberlangsungkan doa, kemudian tabur bunga yang sebelumnya tadi sempat diberikan sambutan untuk memberikan motivasi dan perjalanan dari Pak Yakob Utama begitu. Untuk lebih lengkapnya ini saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Paulus Tri Agung Kristanto, Mastra, selaku Wakil Pemimpin Umum Kompas, dan kemudian juga bersama Mas Aloysius Budi Kurniawan, Mas Wawan ya. Selamat pagi. Mas, boleh diceritakan Mas ke Mas Ra dulu ini ya, mungkin bagaimana sih Mas rangkaian acara ini, kemudian ziarah ini bisa dimaknai oleh Mas Ra? Iya, ziarah memang sebuah kegiatan rutin, tetapi dari kegiatan yang rutin itu kita belajar dari para pendiri Kompas, khususnya Pak Yakob Utama pada pagi hari ini, bagaimana kita bekerja secara kolektif sebagai sebuah tim, karena tidak mungkin sendirian. Persoalan sudah terlalu berat dihadapi sendirian, karena itu harus dihadapi bersama, kemudian harus jujur, dan yang buat saya yang selalu mengenang adalah Pak Yakob berpikir beyond pada zamannya, karena luar biasa di luar zamannya, karena pada waktu itu Pak Yakob sudah mengingatkan kita untuk bekerja dengan 3M, multimedia, multiplatform, dan multi-channel. Dan hari ini kita lihat betapa media harus bekerja pada ranah itu. Setelah digital, kemudian kita bertemu dengan perkembangan artificial intelligence AI. Jadi Pak Yakob sudah mengajarkan pada kami semua, dan itu selalu diingatkan kepada kita untuk bekerja mengikuti perkembangan zaman, dan termasuk juga dalam ini teknologi Suara. Artinya ini Pak Yakob Utama memang pelajaran-pelajaran yang diberikan ini dari dulu sampai sekarang ini masih relatable gitu ya. Betul. Masih bisa digunakan di perkembangan zaman. Tapi ada nggak Pak Mas yang pesan singkat yang mungkin bisa menjadi motivasi para masyarakat, khususnya yang masih menggunakan pesan-pesan dari Pak Yakob Utama? Ada dua kata yang selalu diingatkan oleh Pak Yakob. Yang pertama adalah keindonesiaan, dan yang kedua adalah kemanusiaan. Bagaimana kita memaknai kemanusiaan kita untuk memajukan Indonesia, bagaimana kita turut mengembangkan Indonesia untuk memuliakan kemanusiaan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, karena Indonesia dan kemanusiaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Luar biasa sih, tapi artinya ini berarti ada dong harapan-harapan di 60 tahun harian Kompas yang mungkin dari Mas Tra sendiri, tidak hanya dari pesan dari Pak Yakob, mungkin harapannya seperti apa? Iya, sampai hari ini harian Kompas dan dikembangkan juga dengan kompas.id terus bertumbuh sebagai media terbesar di negara kita. Karena itu kemudian bagaimana sesuai dengan pesan Pak Yakob, Kompas tidak hanya berpikir untuk dirinya tetapi juga untuk Indonesia. Kita membantu mendorong Indonesia menjadi lebih baik, dan tentu saja juga kita mendorong untuk manusia bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia bisa juga kemudian semakin dimuliakan. Itu yang selalu membuat Kompas harus tetap ada dan tetap ada. Luar biasa banget. Oke, ngomong-ngomong ini bisa kami bergeser ya saudara ke Mas Wawan selaku Ketua Panitia di harian
hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas. Nah, ini bagaimana Mas rangkaiannya acara hari ini? Apakah setelah ziarah di sini akan ada rangkaian acara lainnya atau seperti apa? Ya, rangkaian acara kita lalu sejak hari kemarin ya. Kita ada goes bersama, kemudian tadi malam ada pegelaran wayang kulit. Hari ini ada ziarah beserta syukuran ya, nanti ada pembagian door prize untuk seluruh karyawan. Kemudian hari Senin nanti itu menjadi puncak seluruh rangkaian. Kita nanti ada konser bersama 20-an artis nasional luar biasa, ada Ariel Noah, ada Arman Maulana, Ruth Sahanaya dan sebagainya. Kemudian nanti ada pameran karya jurnalistik Masterpiece Kompas di Bentara Budaya, lalu dilanjutkan dan gala dinner malamnya, dan juga acara puncak di live Kompas TV nanti ya. Acara khusus untuk 60 tahun Harian Kompas, kita akan menghadirkan para pejabat, para menteri, para mitra-mitra Kompas. Juga ada pertunjukan monolog sejarah Kompas dalam beberapa babak, ditutup dengan nanti kita akan berkomitmen bersama mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan gerakan mencerahkan Indonesia. Demikian. Wah, seru sekali sih Mas itu. Ada perbedaan nggak sih Mas dari tahun sebelumnya perayaan hari ulang tahun ke-60 kali ini? Pasti, karena tahun ini adalah 6 dekade, 60 tahun, sehingga kita benar-benar memanfaatkan momen ini untuk berefleksi, kemudian kita mengarahkan visi ke depan, bagaimana Kompas menatap era baru sekarang ya. Demikian Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Tra dan Mas Wawan. Selamat melanjutkan aktivitasnya untuk memperingati hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas. Saudara, itu dia tadi memang suasana haru. Kemudian selain suasana haru, di sini juga terasa suasana kegembiraan untuk memperingati hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas, karena nantinya akan ada serangkaian acara yang lebih seru lagi. Ada konser, kemudian mengundang pejabat-pejabat dan para menteri yang akan turut hadir untuk memperingati hari ulang tahun ke-60 Kompas. Setelah ini, setelah melakukan ziarah ke makam Yakub Utama, nanti selanjutnya akan berziarah ke TPU Tanah Kusir untuk berziarah ke salah satu perintis Harian Kompas juga, yaitu PK Oyong. Reza. Ya, Suara, begitu banyak masyarakat dan juga karyawan Harian Kompas yang juga hadir di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Lalu siapa-siapa saja sosok mungkin yang Anda ketahui yang hadir pagi hari ini di sana? Ya Reza, memang di sini terutama di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta yang ikut berziarah ke makam Pak Yakub Utama, ini khususnya keluarga dari Yakub Utama. Ini yang kami soroti, ini ada Lilik Utama, kemudian ada Irwan Utama, Banu Utama, dan kemudian tadi juga Irwan Utama ini sempat memberikan sambutan untuk mengenang jasa dan hingga saat ini. Dan kemudian juga yang kami soroti juga ada Andi Budiman yang juga memberikan sambutan, ini selaku CEO of Group Media. Kemudian selain itu juga ada Direktur Bisnis Bapak Luki, kemudian GM Sirkulasi Distribusi Titos Kitot, Wakil Pemimpin Umum Kompas, dan kemudian juga ada Wakil Direktur Utama Kompas TV Ibu Rosiana Silalahi, dan beberapa jajaran lainnya yang memang sangat banyak sekali yang hadir secara bersamaan tadi pada pukul 7:30 yang memang berkumpul di Bentara Budaya Jakarta di Palmerah. Dan memang sampai saat ini masih melakukan prosesi tabur bunga secara bergiliran untuk mengenang, kemudian memberikan penghormatan begitu, dan khususnya pastinya memperingati hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas. Reza. Selanjutnya juga akan berziarah kemana lagi nanti yang setelah dilakukan rangkaian di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang bisa Anda informasikan, dan nantinya apa saja agenda selanjutnya di Taman Makam selanjutnya? Suara. Ya, selanjutnya memang setelah melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, ini akan bergeser ke TPU Tanah Kusir. Ini juga nantinya akan melakukan ziarah ke salah satu perintis Harian Kompas, Bapak PK Oyong, dan kemudian nantinya juga dilakukan
sambutan, memberikan sambutan, kemudian doa bersama, kemudian mengheningkan cipta bersama, dan pastinya prosesi tabur bunga juga dilakukan di sana, dan kemudian juga doa masing-masing begitu ya, untuk selanjutnya nanti akan dilakukan doa bersama, dan pastinya setelah itu akan ada rangkaian acara masing-masing dari Harian Kompas seperti foto bersama dan bersilaturahmi bersama dengan wartawan-wartawan senior yang berada di Harian Kompas. Dan memang kami lihat ini semakin banyak yang menghadiri acara, dan di sini memang masih terbuka untuk wartawan senior maupun masyarakat yang ingin ikut melakukan prosesi atau penghormatan di makam Bapak Yaakob Utama. Reza. Baik, terima kasih Suara Adzani, jurnalis Kompas TV melaporkan bahwa setelah dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, selanjutnya ziarah akan dilanjutkan di Tanah Kusir. Kita doakan semoga semuanya lancar hari ini. Terima kasih Suara Adzani, jurnalis Kompas TV dari Kalibata, Jakarta Selatan.